Anggota DPR diberikan uang pensiun meski hanya menjabat selama 5 tahun atau satu periode. Jumlah uang pensiun adalah 60% dari total gaji pokok. Dalam Undang-Undang Pasal 17 tahun 1980, apabila anggota DPR meninggal, maka istri atau suami sah akan mendapatkan pensiun janda atau duda sebesar 50% dari uang pensiun. Waktu sedang berkunjung ke Singapura, saya melihat banyak sekali petugas bandara di Singapura yang berusia tua. Mereka dipekerjakan dan tidak dirumahkan hanya karena dinilai tidak mampu bekerja. Saya tertarik untuk meneliti lebih jauh. Kenapa masih banyak warga Singapura yang berusia di atas 63 tahun masih banyak yang bekerja atau dipekerjakan baik di pemerintahan maupun di swasta? Oh ya, sebagai catatan ya, usia pensiun di Singapura di usia 63 tahun. Sedangkan di Indonesia usia pensiun itu ada di usia 57 tahun. Ternyata kebijakan bahwa pensiun di Singapura masih boleh bekerja itu adalah kebijakan dari Perdana Menteri Singapura lama Lee Kuan Yew yang beranggapan kasihan para manula di Singapura kalau mereka nganggur di rumah. Almarhum Lee Kuan Yew merasakan bahwa meski usia sudah tua, tapi fisik harus tetap dilatih supaya tetap bugar dan otak juga harus terus diasah oleh banyak masalah supaya tidak pikun. Karena itu dia menetapkan bahwa para pensiunan di Singapura masih boleh bekerja di pemerintahan meski hanya paruh waktu atau maksimal 6 jam saja. Oke. Kenapa saya bahas masalah ini? Karena kemarin sempat ribut-ribut masalah dana pensiun di Indonesia. Sebenarnya pekerjaan apa sih yang paling enak di Indonesia? Banyak teman yang menjawab, jadi anggota DPR dan jadi PNS. Itu pekerjaan yang paling enak buat mereka yang tidak terlatih survive dan kreatif di dunia usaha. Investasi cukup sekali kalau DPR pada masa pemilu dan kalau PNS pada masa pendaftaran. Kalau tembus, seumur hidup tidak akan kebingungan karena bahkan sesudah pensiun pun mau ongkang-ongkang kaki hidup sudah ditanggung oleh pemerintah. Apalagi kalau punya orang dalam, wah investasi bisa lebih kecil lagi. Cukup bawa makanan ke rumah pejabat, bicara tentang persaudaraan yang sangat melekat, loloslah di pendaftaran. Apalagi setiap tahun ada aja pendaftaran PNS baik di pusat maupun daerah. Sehingga bahkan ada atau banyak orang-orang yang berjibaku setiap tahun sampai 2 hingga 3 kali dia mendaftar jadi PNS. Tapi sadar atau tidak? Setiap tahun pemerintah menanggung beban berat yang tidak produktif dari uang pensiunan PNS dan mantan anggota DPR. Bayangkan coba, sebagai anggota DPR, gimana gak enak? Sekali dia jadi bisa menjabat 5 tahun. Nanti sesudah 5 tahun dan tidak menjabat lagi, masih dapat uang pensiun sampai seumur hidupnya. Bahkan kalau sudah meninggal pun kabarnya uang pensiun itu tetap dibayarkan. Coba bayangkan uang yang diterima oleh anggota DPR ketika dia sudah tidak menjabat. Dia mendapat uang pensiun rata-rata 3 juta rupiah per bulan. Itu belum termasuk uang tunjangan hari tua yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Ada berapa ribu anggota DPR kita yang masih hidup tapi sudah pensiun dan ditanggung oleh negara. Catat ya, pensiun di anggota DPR itu bukan karena dia memasuki hari tua, tetapi karena sudah pernah menjabat. Jadi meskipun kamu dapat kursi di DPR usia 25 tahun misalnya dan cuma 1 periode,
Tapi nanti kalau sudah tidak menjabat, kamu berhak dapat uang 3 juta rupiah setiap bulannya dari kas negara. Enak banget kan? Masalahnya, pemberian pensiun buat anggota DPR ini yang buat DPR juga. Dan yang merevisi undang-undangnya harus DPR. Lah apa mungkin DPR mau kehilangan kenikmatannya kalau mereka harus merevisi undang-undang yang mereka buat sendiri untuk kenikmatan mereka? Sulit bro. Kalau bikin undang-undang untuk mencabut kenikmatan orang lain, oke lah. Tetapi mencabut kenikmatan untuk diri sendiri, wow, itu butuh jiwa yang sangat besar. Dan mayoritas anggota DPR jiwanya nggak sebesar itu. Karena banyak dari mereka, baik yang ada di pusat maupun di daerah, menganggap jadi anggota DPR itu adalah sebuah peluang, bukannya amanah. Itu baru DPR, belum lagi pensiunan PNS. Total uang negara yang harus dikeluarkan untuk biayain pensiunan negara ini di tahun 2022 saja sebesar 136 triliun rupiah. Wow. Hampir sama dengan subsidi BBM yang kemarin dirasa berat dan harus dikurangi. Apalagi pensiunan di pemerintahan ini pastinya setiap tahun bertambah bukannya berkurang. Dan menurut hasil penelitian tahun 2038 nanti Indonesia akan lebih banyak lansianya daripada usia produktifnya. Kalau nggak segera dihapuskan uang pensiun DPR dan direvisi uang pensiun PNS ini, lagi-lagi rakyat kecil yang akan dikorbankan karena subsidi buat mereka akan dikurangi oleh negara. Saya bersyukur menjadi pengusaha saja karena nggak ada konsep pensiun dalam hidup saya. Karena pensiun berarti saya sudah tidak dibutuhkan lagi dan itu pelan-pelan akan merusak fisik dan otak karena sudah tidak digunakan lagi. Saya ingin bekerja sampai saya mati karena bekerja itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Bekerja adalah memberi manfaat kepada orang lain dan itulah tugas kita sebagai manusia dan makhluk sosial. Kalian setuju? Seruput dulu kopinya. Gaspol.